Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Adnan Faris Irawan. Saya dari kelas C1 Informatika angkatan 2024 dengan NIM 2012-4006. Nah, teman-teman, izin untuk menjelaskan bahwasannya saya di sini akan menjelaskan suatu cabang dari data mining, yaitu tentang klasifikasi. Untuk apa? Untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester saya atau EAS pada semester 4 ini dengan dosen pengampu, yaitu Ibu dosen Tarsinah Sumarni. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi dan mencoba dengan langkah-langkah untuk mengklasifikasikan dari sebuah dataset yang bernama dataset training dan dataset testing untuk mengklasifikasi apa yang termasuk dengan hoax dan apa yang termasuk dengan fakta. So, ini dia videonya. Nah, tahap 1. Apa itu klasifikasi? Teman-teman, klasifikasi itu apa? Klasifikasi yaitu adalah pengelompokan suatu data atau sebuah sebuah data, nama atau apapun itu, ke dalam suatu kelompok yang dimana labelnya itu udah ada. Nah, apa sih perbedaannya dengan clustering? Nah, teman-teman, untuk perbedaannya tersendiri dari clustering dan klasifikasi, yaitu untuk klasifikasi tersendiri, yaitu sudah ada datanya dan labelnya gitu. Beda seperti clustering yang dimana belum ada label dan kita menentukan sendiri data tersebut masuk kelompok mana berdasarkan kemiripan dari data tersebut. Nah, beda dengan klasifikasi. Klasifikasi itu udah ada datanya, tinggal bagaimana model dari suatu model yang kita inginkan itu memprediksi atau istilah kata belajar training, modelnya di training oleh kita dengan data yang sudah kita siapkan, sehingga ketika kita kasih data yang berbeda, model akan tahu gitu, apakah ini termasuk training ataukah testing, apakah ini termasuk data hoax ataukah fakta berdasarkan data yang akan saya ajukan gitu. Nah, mungkin lebih lanjut terkait klasifikasi ini. Klasifikasi ini nantinya akan ada beberapa indikator yang menentukan apakah si model AI buatan kita itu model AI buatan kita itu apakah sesuai ataukah tidak berdasarkan predikat atau berdasarkan hasil dari klasifikasi itu sendiri. Contohnya recallnya, precisionnya, F1 skornya, apakah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Seberapa akurat si model ini untuk memprediksi data set testing kita yang sudah di training dengan persenan yang akan muncul nantinya. Itu dengan aplikasi apa? Aplikasi Oren. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita ke langkah-langkahnya, teman-teman. So, ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita buka Orange-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Orange. Tadi sebenarnya udah ada tampilan awalnya. Nah, kita pilih new file. Karena untuk apa, teman-teman? Untuk membuat workspace. Ketika kita bikin ujiankan AI ini, dia akan menebak gitu dengan akurasi berapa persen bahwa ini datanya masa depan tuh bakal kayak gini gitu. Dan ya, untuk klasifikasi pertama-tama teman-teman kita harus download dulu add-ons-nya atau sebutnya fitur mungkin ya, fitur untuk membaca textable, dimana kita harus download dulu ininya teks, fitur teksnya. Karena untuk apa, teman-teman? Mesin atau model itu tidak mengerti bahasa manusia, teman-teman. Dia hanya mengerti bahasa komputer aja, yaitu 10, teman-teman. Nah, teks ini yaitu dimana
fitur teks ini untuk mengubah data kita yang string atau numerik lah atau apapun itu diubah menjadi angka 10, sehingga komputer atau model yang akan kita pakai itu mengerti apa yang kita maksud gitu teman-teman. Misalkan hoax kan tuh kalau misalkan dari ASCII gitu, atau apa ya, bahasanya dari komputer itu pasti ada yang namanya 10100001 misalkan kayak gitu teman-teman, dan itu kita bisa mengubahnya gitu. Untuk itulah teman-teman install dulu teksnya. Kebetulan saya udah install, jadi diokehin aja. Nah, sesudah diokehin biasanya teman-teman bakal muncul yang namanya text mining, yang ini yang udah di download tadi gitu teman-teman. Lanjut. Yang pertama kita drag korpus ini. Korpus itu apa? Korpus itu yaitu kumpulan dokumen kosong yang akan kita tambahkan gitu dataset CSV-nya, karena ini tuh sebagai jembatan awal untuk kita ngasih dataset kita kepada si model yang akan kita ini kan teman-teman, yaitu dengan cara drag aja korpus yang satu, korpus yang dua, tidak akan meloading gitu kalau kita pakai spasi gitu. Angka lebih baiknya pakai strip atau underscore. Nah, ini untuk ini kita cari aja datasetnya gitu teman-teman, klasifikasi di sini. Dan ini testingnya. Oke, sebentar. Sini. Tahapan pertama udah kita simpan datasetnya di masing-masing tempat, yaitu korpus yang training atau yang akan kita latihkan model ini, dan yang kedua korpus testing, yaitu soal ujian yang akan kita ujikan kepada model tersebut gitu teman-teman. Oke, terus yang kedua yaitu kita menambahkan yang namanya CViewer. Mana ya CViewer itu, mana ya? Korpus viewer ini gitu misalnya. Yang ini gitu ya, misalnya. Viewers mana lagi gitu. Yap, ini. Nah, teman-teman. Oke. Masuk aja kalau stop dulu bentar. Korpus. Nah, ini. Nah, teman-teman, untuk caranya sendiri sebenarnya ada dua buat ngedrag gitu. Yang pertama ini kita bisa di drag aja, yang kedua itu seperti saya tadi, biar lebih cepat tinggal ditarik aja yang belah sini itu, cuma aja sebenarnya. Nah, teman-teman, sedikit penjelasan apa yang dimaksud dengan CViewer training dan CViewer testing. Itu sebenarnya yaitu dari dataset yang kita kumpulkan dari dokumen yang ini, itu tuh kita di compare mungkin ya, bukan di compare ya, apa ya sebenarnya, jadi dimasukkan gitu data mana aja yang akan di analisis gitu teman-teman. Nah, kebetulan di sini kan ada banyak data, ini tuh harus dianalisis sama si AI-nya atau si modelnya gitu teman-teman. Nah, karena kita tidak mungkin cuma ngasih satu tentang ada fakta kah, ada hoax kah gitu kan. Nah, kita masukkan semua data dari dokumen yang udah kita itu kan dari dataset ke dalam ini gitu teman-teman, untuk nantinya kita di pre-processing gitu, dengan cara Ctrl A, dan datanya itu dari samping akan masuk kepada ini gitu teman-teman, dan samain juga Ctrl A saja semua gitu. Nah, lanjut untuk selanjutnya yaitu adalah tahap processing, pre-processing, yaitu bentar ya, widgetnya itu bentar, processing gitu. Teman-teman, yang selanjutnya yaitu tahap pre-processing. Untuk selanjutnya yaitu ada tahap pre-processing. Apa itu tahap pre-processing? Teman-teman gini, data
yang sudah kita masukkan ke dalam data mana aja yang akan dianalisis, itu masih ada data yang dimana ada kata yang tidak efisien untuk kita masukkan ke dalam model gitu teman-teman. Seperti contoh kata yang, kata di mana, dengan, itu nggak perlu gitu teman-teman. Karena apa? Itu model butuh kata kunci yang hanya kata kunci ini beberapa membuat keakuratannya semakin akurat ya teman. Bayangkan kalau misalkan satu kalimat dengan banyak kata itu dimasukkan semua ke model, akan pusing gitu teman-teman. Makanya model itu butuh kata kunci. Nah, terus di sini kan ada lowercase ya. Di sini ada lowercase. Nah teman-teman, lowercase di sini untuk membuat semua kata rata itu menjadi kecil semua. Dan ada stop words. Stop words itu kata yang seperti tadi yang tidak perlu gitu di dengan dan yang lainnya gitu teman-teman. Indonesia udah benar karena kita dari negara Indonesia, dan ya udah sampai sini, yaitu tinggal kita setelah ini yaitu back of words karya. Nah apa ini back of words? Apa itu back of words teman-teman? Sebenarnya ini udah jelaskan tadi. Back of words ini itu konversi teman-teman, konversi kata ke dalam angka yang akan kita modelkan teman-teman. Seperti A daftar misalkan jadi angka 1, terus corona misalkan jadi angka 0 dan sebagainya teman-teman. Untuk agar si model lebih tahu gitu kata kita. Lalu ini adalah select kolom. Apa teman-teman? Nah, untuk select kolom ini teman-teman yaitu tentang target yang akan kita modelkan itu apa sih gitu. Model si model ini tuh mau ngeprediksi apa gitu teman-teman. Nah di sini ininya gitu. Kita drag ke kiri dan kita drag ke kanan. Nah, ini untuk fitur apa teman-teman, ini mah nggak usah, itu mah yang nggak usah ditargetin gitu. Lalu udah ini teman-teman hampir beres, yaitu kita memakai model naive bayes. Sebenarnya banyak, ada KNN, ada random forest, tapi kita memakai naive bayes. Salah. Mana ya? Ini ya. Lupa. Sudah itu kita prediksi. Belum ya. Nah, teman-teman, gini. Ini model dari training yang saya drag. Ini adalah tahap proses buat nge-trainingnya, pre proses buat tahap untuk trainingnya. Maksudnya apa, teman-teman? Dari 1, 2, 3, 4, 5, yaitu di sini menambahkan dataset di sini. Memfilter mana aja dokumen atau data yang akan di training. Di sini pre-processing untuk membersihkan data dari yang misalkan ada yang hurufnya terlalu gede, terus ada yang terlalu kecil, semua disamaratain, dikecilin, dan membuang kata yang nggak perlu seperti di, dengan, dan yang sebagainya gitu. Dan di sini back of words itu apa namanya tuh? Lupa. Mengubah string atau teks menjadi angka agar dimengerti oleh si model. Di sini select kolom yaitu mentargetkan apa sih yang akan diprediksi, apa sih yang akan dimodelkan, apa sih yang intinya bakal menjadi capaian buat si itu tuh model bakal dimodelkan. Maksudnya data yang fitur yang akan dimodelkan, dan masuklah ke tahap pemodelan naive bayes. Sebenarnya banyak teman-teman, ada naive bayes, ada KNN, ada random forest, ada forest lagi gitu, dan banyak lah sebenarnya. Tapi di sini kita pakai satu saja teman-teman.
karena itu terbatas luas. Dan ketika sudah dengan naive Bayes, dengan model naive Bayes, lalu kita siap nih diprediksi, udah siap nih diprediksi, tinggal sudah AI-nya atau si datanya, si modelnya belajar tentang data. Ini model ya, belajar tentang data dari kelima proses ini, pre-proses ini, udah siap di training si data ini. Data ini udah siap di training, udah siap dipredik. Trainingnya udah berhasil. Nah, datanya mana yang dipredik? Datanya mana yang mau yang mau ditesting? Nah, ini datanya. Datanya ini. Data yang kita nggak tahu nih, ini tuh fakta atau hoax. Kan ini udah jelas nih. Dan di sini udah jelas. Ini fakta kan. Ini hoax, ini hoax. Terus ini fakta. Nah, di sini belum ada. Di sini belum ada fakta sama hoaxnya. Lalu pre-processing saja di sini untuk apa? Untuk ya membuang seperti tadi kata yang tidak perlu, dan mensejajarkan semua sama rata untuk semua kecil gitu teman-teman. Dan ini siap untuk dipredik. Nah, ini kesini aja, tarik. Kita lihat prediksinya. Oh, ternyata dari si model yang kita belajar ini tahu nih. Oh, ini tuh hoax. Oh, ini tuh fakta. Oh, ini tuh fakta. Oh, ini tuh hoax. Oh, ini tuh fakta. Asalnya kan nggak ada yang min. Nah, yang ini nih, yang min nggak tahu nih ini fakta atau hoax. Dari model, dari data yang udah di training, diketahuilah bahwa ini adalah hoax, teman-teman. Ini berita ini tuh hoax, dan ya banyak banget gitu ini dan sebagainya. Ada hoax, fakta, hoax, fakta, hoax. Dan ini berlaku teman-teman untuk apa? Untuk menfilter. Biasanya kalau misalkan di email itu ada filter spam dan gak spam. Nah, ini mereka juga memakai ini gitu teman-teman, pemodelan. Tapi beda lagi, biasanya memakai machine learning, Python gitu, notebook Jupyter biasanya. Nah, kita lihat udah ini berapa sih akurasinya gitu, yang akurasi ini tuh berapa persen. Mana sih akurasi itu? Oh, test and score, lupa saya, maaf. Nah, dan ya jeng ini, aduh kemana ya. Nah, ada. Dan ya, ini adalah akurasi dari prediksi model tentang hoax dan fakta, teman-teman. Yaitu AUC dengan 73%, CA-nya 26%, F1-nya ke 33%, precision-nya 93%, recall-nya 26%, dan MCC-nya 13%. Ini tuh sebenarnya untuk modelnya itu nggak terlalu bagus, teman-teman. Entah karena modelnya yang nggak bagus, ataukah emang karena datanya tidak mendukung. Karena bisa saja datanya itu didominasi oleh fakta saja, atau bisa saja didominasi oleh hoax saja, sehingga si model belajar bahwasanya kebanyakan fakta yang dipelajari, sehingga ketika ada data yang testing pasti dominannya ke fakta. Dan di sini bisa dilihat untuk AUC-nya 73% dan precision-nya 93%. Itu udah bagus. Model belajar bahwasanya ini kesempatannya bagus banget gitu. Tetapi ketika di testingkan, ternyata CA dan recall-nya itu 26%, yang artinya apa, teman-teman? Si model ini cuman bisa menebak hoax dan faktanya 26% dari dataset testing yang ada. Misal ada 100%, ada 100 data, dan dia tuh cuman menebak 26 yang benar, sisanya itu salah. Misalkan datanya yang fakta malah dianggap hoax, dan yang hoax dianggap fakta. Karena tadi alasannya, apakah mungkin modelnya yang tidak mendukung,
kan ada KNN, random forest dan yang lainnya ya, itu bisa saja mungkin lebih gede, ataukah ataukah emang datanya yang kurang memadai gitu teman-teman. Jadi ini bisa dikembangkan lagi sebenarnya mah. Dan apa itu F1? Untuk F1 sendiri itu yang saya ketahui ya teman-teman, itu adalah gabungan dari CA dan recall-nya, gabungan dari berhasil fakta dan hoax mana yang berhasil ditebak gitu teman-teman. Dan cuma 33%, sedikit banget. Dan dari MCC-nya pun, apa itu MCC? MCC itu dari predikatnya ya, 0 sampai 1 gitu teman-teman. 0 yaitu si model menebak secara acak-acakan, dan 1 si model menebak dengan sempurna. Harusnya normalnya model itu si MCC-nya ini 0,7-0,8% atau 70-80%, tapi ini cuma 13%. Yang artinya apa? Kebanyakan model itu nebak, bukan bentar teman-teman, bukan real dia mengetahui ini tuh fakta atau hoax. Ya, ini adalah proses dari data mining, proses dari data turunan dari data science atau machine learning, dimana ya seperti inilah pekerjaan data analis. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dan video dari saya. Mohon maaf kepada teman-teman yang ilmunya kurang dan penjelasan sayanya yang terlalu gagap atau apapun itu. Terima kasih untuk yang sudah menonton, kepada teman-teman dan kepada ibu guru dosen yang sudah memberikan kepada saya untuk belajar tentang data mining gitu. Karena kebetulan saya itu ingin menjadi seorang data scientist, ingin jadi data analis gitu. Doain juga untuk kedepannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Thank you.